Shalom warga kerajaan Allah dimanapun kita berada hari ini, kita bersyukur atas kemurahan Tuhan kita boleh ada sampai hari ini, atas setiap kasih karunia dan penyertaan Tuhan. Hari ini kita akan mulai ibadah kita untuk kita mengucap syukur atas pengorbanan Tuhan setiap kita. Kita bersyukur atas setiap cinta dan kasih Tuhan sehingga setiap dosa-dosa kita telah ditebus oleh Tuhan. Dan pada hari ini mari kita membawa setiap ucapan syukur kita. Kita membawa rasa hormat dan terima kasih kita kepada Tuhan dalam setiap pujian dan penyembahan serta pengagungan kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bangga punya Allah seperti Engkau yang selalu setia bagi kami, yang telah mati dan berkorban bagi kami. Kami bersyukur setiap kesalahan kami, setiap dosa kami, Engkau telah menebus kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan. Kau berikan dirimu, haleluya, untuk ganti hidupku. Kau mati bagiku, kau mati bagiku. Itu bukti cintamu, itu bukti cintamu. Segala kesalahanku, segala kesalahanku, ditimpakan padamu untuk bayar dosaku karena kasih-Mu, karena kasih setiamu. Engkau menebus hidupku dari gelapnya dunia, dari gelapnya dunia, diterangi jalanku, masuk dalam rencana-Mu. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kini ku mengerti, kini ku mengerti, Engkau mengasihi kami, Engkau mengasihiku dengan lebih sungguh. Katakan kau berikan dirimu, haleluya, kau berikan dirimu, terima haleluya, Yesus Tuhan, untuk ganti hidupku. Kau mati bagiku Tuhan, kau mati bagiku. Itu bukti cintamu, itu bukti cintamu.
Yesus Engkau ku kagumi. Sekali lagi, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Haleluya, haleluya. Engkau yang kami kagumi Tuhan. Karya-Mu besar bagi kami. Pengorbananmu nyata bagi hidup kami Tuhan. Karya-Mu nyata bagi kami. Karya-Mu besar. Kau yang kami kagumi. Kami tinggikan. Kau yang kami agungkan. Kasih dan setia-Mu berlimpah bagi kami ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kasih Tuhan. Syukur bagi nama-Mu. Kau yang terbesar ya Tuhan. Kami bersyukur. Jesus, Jesus, pengorbanan nyata bagi kami. Haleluya. Terima kasih Jesus, pengorbanan-Mu nyata bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Bapa. Yang telah mati bagi kami. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus.
Kristus, dimanapun saudara berada di hari yang sangat istimewa ini, kita berdoa bersama-sama biarlah apa yang kita peringati, apa yang kita lakukan hari ini benar-benar kuasa Allah nyata dalam seluruh kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Mari di acara yang sangat khusus ini, spesial banget buat kita semua dimanapun saudara berada, khususnya orang percaya. Kita bangkit berdiri bersama-sama, satu pujian yang menjadikan satu keyakinan iman kita bersama. Haleluya. Nyanyikan pujian ini, pujian yang lama dan sangat memberkati hidup saya secara pribadi. Dan doa saya setiap saudara juga diberkati. Haleluya. Amin. Meskipun tak kulihat tangannya terpaku, meskipun tak kulihat kakinya terpaku, meskipun tak kulihat mahkota durinya, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Amin, sama-sama. Meskipun tak kulihat lambungnya tertikam, meskipun tak kulihat darahnya mengalir, meskipun tak kulihat kuburnya yang kosong, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Katakan sama-sama. Dan ku yakin Dia menebus dosaku, dan ku yakin Dia berkuasa. Ku jadi miliknya, Dia hidup dalamku. Yesus juru selamatku. Sama-sama dengan keyakinan iman. Ku yakin Dia menebus dosaku, dan ku yakin Dia berkuasa. Ku jadi miliknya, Dia hidup dalamku. Yesus juru selamatku. Yang paling istimewa yaitu yang namanya penebusan diberikan atas kami melalui anaknya mati di atas kayu salib. Apalagi yang lain ya Tuhan. Perkara-perkara kebutuhan setiap saat, kesembuhan, mujizat, pelipat gandaan, kemurahan dan semuanya pasti Tuhan berikan. Dan firman-Mu berkata karena begitu besar kasih Allah akan kami, sehingga semua dikorbankan hanya untuk menebus kami umat-umat yang berdosa, sehingga menjadi umat kemuliaan Tuhan. Urapi menit-menit ke depan adalah menit-menit di mana hadirat dan kemurahan Tuhan turun atas kami, sehingga kami betul-betul menjadi orang yang dimerdekakan dari banyak perkara. Firman-Mu berkata jika anak itu memerdekakan, kamu pun benar-benar merdeka. Hamba-Mu tidak lebih daripada mereka yang mendengarkan, yang ikut ibadah ini, tetapi minta fresh anointing mengalir, sehingga hanya Roh Yesus, Roh Kudus yang bekerja atas seluruh kehidupan kami. Demi dan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Shalom buat kita semuanya. Saya didampingi oleh Pendeta Hengkin Dolu yang baru pulang dari Sabu, dan mereka menikmati begitu banyak kemurahan Tuhan. Dan hari ini juga bersama dengan rekan-rekan di tempat ini. Dan doa saya dari tempat ini bersama dengan hamba-hamba Tuhan, setiap saudara mengalami kuasa kematian Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, lanjut saja
Dengan cepat kita akan membahas satu tema yang menarik buat kita semuanya. Kalau saudara suka judul sebuah khotbah hari ini agak unik, yaitu apa yang disebut dengan belum tahu dia. Katakan sama-sama, belum tahu dia. Pertanyaan yang menarik yang perlu dijawab atas seluruh kehidupan banyak orang, yaitu mengapa Yesus harus mati? Mengapa Yesus harus mati, saudaraku? Nah, saudaraku, sebelum saya percaya Tuhan, saya tidak terlalu suka tentang sejarah Yesus, saudaraku, karena dia harus mati. Saya berpikir kenapa Tuhan kok kalah, harus berdarah-darah. Dan sementara saya suka film-film yang seperti saudara ketahui, saya sering sharing di khotbah-khotbah saya yang terdahulu. Saya suka yang film-film yang berakhir dengan menang dan sepanjang dia main film itu menang, saudaraku. Termasuk misalnya aktornya Steven Seagal. Satu orang dikeroyok, ditembak yang berpuluhan orang, dia tetap aman, paling berdarah dan diselesaikan dalam tempo sesingkat-singkatnya atas nama Steven Seagal. Yang kedua, saya suka film India. India itu satu orang dikeroyok satu kerajaan, pasti menang dan dia hanya nyanyi, "Hey meretesye." Tetapi ini beda. Saya pun mengalami kontradiksi dalam hati saya. Mengapa Tuhan kita harus mati? Kenapa Yesus harus mati? Haleluya. Dan itu pertanyaan bodoh dan sekaligus yang menginspirasi saya untuk mengenal siapa Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kenapa kan kalau dia Tuhan tinggal teng semua beres tumbang. Tapi ini harus berdarah-darah. Mengapa Yesus harus mati? Pertanyaan ini muncul dari golongan-golongan, dan ketika Yesus mati, saudaraku, golongan ahli-ahli Taurat berkata, sudah tamat, sudah selesai. Artinya tidak ada lagi yang menjadi penghalang dalam pergerakan mereka. Bahkan saudaraku, murid-murid pun juga heran. Padahal murid-murid sering dinasehati membarakah kebenaran firman Tuhan. Ketika nanti saya akan mati dan kemudian akan bangkit. Murid-murid kecewa ketika Yesus mati di atas kayu salib. Saya juga waktu itu. Ketika mendengar cerita bahwa Yesus mati. Dan setan pun berkata, dia berkata semua sudah beres. Lawan saya sudah KO. Makanya saya mengambil tema dari pendapat beberapa orang, dari pendapat beberapa kelompok bahwa kematian Yesus adalah akhir dari segala-galanya. Saya mengambil sebuah tema, yaitu apa yang disebut dengan belum tahu dia. Katakan sama-sama, katakan, tanya sebelah kiri sebelah kanan, kau sudah tahu belum? Ketika Yesus mati, Yohanes 19:30 dikatakan, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, dia berkata, ia sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Jadi ketika ada pertanyaan kenapa Yesus harus mati, setan berkata rasain lu. Saudaraku, kelompok-kelompok tentu berkata sudah berakhir tentang sejarah Yesus dan sebagainya. Setan pun dia berkata bersuka cita karena Yesus sudah mati di atas kayu. No. Rupanya saudaraku, kalau kita melihat ayat tadi, kebenaran firman Tuhan, ketika Yesus mengakhiri hidupnya, dia berkata tetelestai. Dia berkata sudah selesai. Artinya apa? Mengandung makna yang dalam. Sakit penyakit kita sudah diselesaikan. Pergumulan kita sudah diselesaikan. Masalah kita diselesaikan. Hutang piutang dosa sudah diselesaikan. Katakan sama-sama, sudah selesai. Dan dengar baik saudaraku. Mungkin saudara berkata, Pak, Tuhan sudah bilang selesai, persoalan saya diselesaikan dan kami diubah menjadi kemenangan. Ada pertukaran, ada 8 pertukaran di atas kayu salib. Miskin jadi kaya, saudaraku, yang sakit disembuhkan dan semuanya. Begitu banyak berkat Allah di balik salib. Dan mungkin kita berkata, tapi kenapa tidak mengalami kuasa kematian daripada Yesus? Saudara dengar, kalau Tuhan sudah berkata, sudah selesai,
Jangan pernah membantah apa yang dikatakan firman. Jangan pernah membantah apa yang dikatakan Yesus dan berkata belum selesai. Karena kita percaya iman kita. Kalau saudara hari ini mendengarkan khotbah ini bersama-sama dengan saya, Pendeta Wahyu, sedang mendengarkan kebenaran firman Allah. Saya katakan semua masalahmu sudah diselesaikan dan diubah menjadi lebih daripada pemenang. Baru-baru saya didatangi oleh mengkonseling seseorang suami istri yang hidupnya ngalami, saudaraku, minus ngalami celaka-celaka terus. Dan kita doakan sama Pendeta Hengki, kita konseling dan kita berdoa in the name of Jesus semua dilepaskan dan menjadi hidup baru dan sebentar lagi akan mengalami rededication, menyerahkan diri kepada Tuhan sepenuhnya. Jadi kalau Yesus sudah berkata sudah selesai, sorry coy. Guys, jangan sekali-kali berkata belum selesai. Hari ini ketika kau dengarkan khotbah ini dan kau sedang sakit, ketika Tuhan berkata sudah selesai, artinya kau sudah sembuh. Saudaraku, imani dan berkata, tepuk dada saudara yang sakit jasmani atau sakit rohani, saya sudah sembuh. Yang mungkin dalam keadaan gonjang-ganjing ekonominya, katakan sudah selesai. Saudaraku, pertukaran di atas kayu salib, yang miskin jadi kaya. Jadi luar biasa. Kalau hari ini seharusnya yang lebih dirayakan, lebih dahsyat bukan hanya Natal, tetapi kematian dan kebangkitan Yesus. Dirayakan meriah, bukan hanya kumpul telur. Mengapa Yesus Kristus harus mati? Rupanya Bapak Ibu Saudaraku, kematian Kristus, dengar baik, kematian Yesus, dengar baik, kematian Kristus adalah bukan kekalahan, tetapi kemenangan bagi orang percaya. Sehingga dia berkata, sudah selesai, tetelestai, the end. Dengar baik. Belum tahu dia, saudaraku. Kalau sebelahmu belum tahu ketika mendengarkan program ini, khotbah ini, saudaraku, ketika mendengarkan kebenaran ini, saudara kasih tahu kematian Yesus bukan akhir dari segala-galanya, tapi kematian Yesus adalah kemenangan bagi saya. Tepuk dada saudara, katakan kematian Yesus bukan kekalahan, tapi kematian Yesus adalah kemenangan bagi saya. Katakan sama-sama saya, kematian Yesus adalah untuk menebus hidup saya. Tepuk dada saudara, jangan keras-keras tadi. Kematian Yesus mengubah hidup saya, yang miskin jadi kaya, yang sakit jadi sembuh, yang hina jadi dimuliakan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Saudaraku, begitu dahsyatnya, oleh karena itu saya ingin menyambut di acara kematian Yesus hari ini di Paskah yang bulan 2022 ini, saudaraku, dengan sukacita karena begitu banyak berkat ilahi, kebenaran-kebenaran yang sangat menarik. Kematian Yesus adalah kemenangan. Katakan, tulis di status saudara, tulis di komentar saudara, baik di YouTube maupun di Facebook saudara, kematian Yesus adalah kemenangan bagi saya. Jadi kesalah mengertian, maaf kata, kebodohan saya menanggapi tentang perjalanan Yesus dari mulai dilahir, dianiaya, sampai melakukan mujizat, hingga sampai mati di atas kayu salib, dan nanti hari Minggu kita merayakan kebangkitan. Saudaraku, jadi ngeh, jadi faham bahwa kematian Yesus Kristus di atas kayu salib bukan kekalahan, bukan akhir dari segalanya. Kematian Kristus adalah kemenangan. Ya Tuhan, ku percaya. Haleluya. Ya Tuhan, ku percaya. Sama-sama, haleluya. Wahyu percaya. Katakan sama-sama, kemenangan. Kemenangan sudah kau jamin. Sama-sama, aku percaya. Sebagian saudara berkata, pendeta menang atas apa? Yang pertama, kematian Yesus adalah menang atas maut. Katakan maut. Hal yang paling ditakuti seseorang adalah yang namanya mati. Sehingga Kairin Alwar berkata, aku pengen hidup 1000 tahun lagi, 1000 tahun lagi. Jadi yang diselesaikan kemenangan yang pertama maut, bagian yang sangat urgent, bagian yang sangat penting, bagian yang menjadi kebutuhan manusia. Karena rata-rata setiap orang takut yang namanya kematian atau maut.
Tapi dengar, coba lihat ayat ini 1 Korintus 15 ayat 54b sampai 58. Maka akan kenalah firman Tuhan yang tertulis, maut, keren banget, telah ditelan dalam kemenangan. Dan ayat 55 berkata, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut adalah dosa dan kuasa dosa, ialah hukum Taurat. Tetapi syukur pada Allah yang memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dan Tuhan jeripayamu tidak akan sia-sia. Haleluya. Hal pertama, kemenangan yang pertama ketika Yesus mati di atas kayu salib, dan ketika Yesus berkata sudah selesai adalah maut. Sehingga ketika Yesus mati di atas kayu, turun ke paling dasar, dia mengambil kunci kerajaan Allah, saudaraku, sehingga maut dikalahkan. Sehingga orang-orang yang percaya kepada Yesus tidak lagi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, maut, kematian menjadi sesuatu yang menakutkan. Amin, 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 amin. Beberapa hari yang lalu saya khotbah di acara penghiburan seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa. Saya membagikan tentang rahasia kehidupan dan rahasia kematian. Saya bagikan buat mereka bahwa rahasia kehidupan, bahwa semua dalam hidup ini God and control, termasuk nyawa. Nyawa adalah milik Tuhan. Saudaraku, nyawa adalah milik Tuhan. Ketika Ayub ketemu dengan siapa itu? Setan ketemu dengan Tuhan dan tentang Ayub, saudaraku. Saya membagikan bahwa ketika setan berkata kepada Tuhan, Tuhan, lihat enggak hambamu Ayub itu? Seandainya dia tidak diberkati dan semuanya, apakah dia masih tetap setia? Tuhan berkata, semua boleh kau ambil, istri, anak-anak, harta, kedudukan semuanya. Tapi satu hal, nyawanya jangan kau sentuh. Artinya nyawa berada di kendalinya Tuhan. Dan saya katakan saudara, semua dalam kontrolnya Tuhan, dan bersyukur. Kematian bukan sesuatu yang menakutkan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi kematian adalah sesuatu yang sangat menarik bagi orang percaya. Kenapa saudaraku? Kematian adalah indah, dikatakan beautiful. Dan ada janji kebangkitan buat kita. Artinya kemenangan yang pertama, maut sudah dikalahkan. Kalaupun diizinkan dengan berbagai macam cara, dipanggil oleh Tuhan kembali kepada Bapa, bukan sesuatu yang menakutkan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena ada kehidupan kekal, ada kebangkitan, dan ada keselamatan bagi orang yang percaya. Saudaraku, kematian itu dikatakan beautiful, yahar. Oleh karena itu, di bagian lain dalam Kidung Agung dikatakan, everything beautiful in this time. Dalam Pengkhotbah 3 ayat 1-2. Satu perkara yang paling menjadi pergumulan umat manusia yang namanya dosa. Ketika Allah menciptakan manusia, dalam Kejadian 1 sangat istimewa. Karena pelanggaran, karena hamartia, karena salah sasaran, meleset dari sasaran. Dan akhirnya berhak untuk dihukum. Berhak untuk mendapat dikutuk. Tetapi ketika Yesus mati di atas kayu salib, Tuhan membuka jalan dan berkata sudah selesai. Sehingga berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Ini saudaraku, bagi orang percaya bukan menjadi satu pergumulan atau sesuatu yang menakutkan. Karena maut sudah dikalahkan. Pertanyaannya, kapan Kristus mendapatkan kemenangan? Dalam Kolose 2:14 dikatakan, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dan
ditaklukkan pada kayu salib. Ia melucuti pemerintah-perintah penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi dosa tidak berkuasa lagi atas hidup orang percaya. Alkitab berkata jika kita mengaku dosa kita, Allah setia dan adil sehingga menyucikan kita dari semua kejahatan. Sehingga sengat dosa tidak berkuasa atas orang percaya. Tangan Tuhan sedang terbuka lebar bagi setiap hidup kita yang masih hidupnya sembrono, cincai dengan dosa. Ya ada apa-apa, dosa sedikit kok dosa, saudaraku. Haleluya. Kemenangan yang pertama atas maut. Alkitab berkata barang siapa percaya kepadaku, dia tidak binasa tetapi melainkan hidup, beroleh hidup yang kekal. Maut sudah dikalahkan, artinya apa? Garanti saudara hidup bersama dengan Tuhan di Firdaus surga yang mulia terjadi atas hidup orang percaya. Katakan sama-sama, masa depanku adalah masa depan yang cerah. Haleluya. Tapi kemenangan yang kedua adalah menang atas konsep diri yang salah. Saudaraku, kita belajar ilmu psikologi. Kita belajar ilmu teologi ya. Kalau kita melihat dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 dijelaskan, baik saudaraku, manusia diciptakan sempurna, ditempatkan di tempat yang tepat, ditempatkan di Taman Eden dan semua lengkap dengan fasilitasnya. Dan di situ Adam menjadi hebat karena dia bisa kasih nama semua binatang. Saudaraku, persekutuan dengan Allah sangat luar biasa. Adam begitu intim dengan Tuhan. Makanya sesi yang one day, satu saat saya akan khotbah yang mungkin pernah saya khotbahkan di onsite, saudaraku, tentang return to Eden. Kita kembali kepada Eden. Hubungan dengan Tuhan, keharmonisan dengan Tuhan, saudaraku. Saya yakin waktu di Taman Eden, Adam bisa main bulu tangkis sama singa. Dia bisa main kelereng sama harimau, saudaraku. Saudaraku, dia bisa main sama kecoa, cicak dan semuanya. Tapi ketika jatuh dalam dosa, semua kemuliaan Eden hilang dan diangkat. Sehingga manusia hidup dalam kutuk. Dengan kematian Yesus di atas kayu salib, saudaraku, gambar diri yang salah ditebus, dosa diampuni dan gambar diri kita ditebus. Saudaraku, Tuhan selalu memulihkan gambar diri yang tidak jelas. Saya mengalami bertemu dengan banyak orang kaya, orang diberkati, orang punya kedudukan, tapi kadangkala punya gambar diri yang something gambar dirinya, sehingga harus proses pemulihan, sehingga harus konseling dan semuanya. Kenapa saudaraku? Dimulai dari mana gambar diri yang salah? Dasarnya dari dosa keturunan, waktu dosa keturunan. Jadi rupanya kita ini selain dosa pribadi, ada dosa warisan. Kalau tidak punya warisan jangan khawatir, ada dosa warisan dari emak engkong, opa oma kita di Taman Eden. Berbahagialah. Tapi warisan dosa. Ketika manusia berdosa, disitulah yang pertama gambar diri kita jadi rusak. Dulu saya masih ingat, saya punya kakak sudah kerja, kita masih sekolah. Di Jawa itu suka nyelengi, saudaraku, pakai tanah liat kendi itu. Dia kaget waktu dibuka, besoknya takbiran mau lebaran, saudaraku, isinya kosong. Dulu saya lubangi gitu, pakai lem gitu, saudaraku, bisa keluar semua. Dia masukkan 50, saya ambil 100. Tapi dengar baik, sudah bertobat, dan setelah saya bertobat jadi pendeta, saya ganti, saya kembalikan semuanya. Saudaraku, Pak Engki dulu suka suri telur, saudara, tapi tidak tahu sudah dikembalikan atau belum. Sudah Pak Engki? Sudah juga. Jadi hati-hati kalau ada yang punya telur, saudaraku. Jadi gambar diri hancur kenapa, saudara? Yang pertama karena dosa keturunan, tetapi yang kedua adalah karena kita saudaraku, cara orang tua membesarkan, saudaraku, komunitas yang ada, lingkungan yang ada, membuat kita trauma dan semuanya tertekan dan semuanya, akhirnya menciptakan satu gambar diri yang rusak. Gambar diri yang rusak itu seperti gambar yang saya tuliskan di situ, saudara. Yang ada gambar itu kucing
Seharusnya ketika saudara gambar diri saudara benar, kita adalah imamat yang rajani, orang-orang yang luar biasa. Tapi karena gambar diri yang rusak, sehebat apapun kuasa Allah, saudaraku, kadangkala kita tidak respon karena gambar diri kita yang gampang tersinggung, gampang marah, gampang tensi, gampang apa saja. Gampang rasa tidak dihormati sendiri. Tapi ada satu kalimat yang sangat menarik di situ. How others see you is not important. Bagaimana orang memandang Anda itu tidak terlalu penting. How you see yourself means everything. Tapi caramu memandang itu menentukan, saudaraku. Kalau kita sudah ada di dalam Kristus, Alkitab berkata seperti ini. Yang lama, jika Kristus ada, kita berkata nih, dikatakan seperti ini. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi penebusan di atas kayu salib untuk menebus segala traumatis masa lalu, tekanan masa lalu, luka-luka batin masa lalu disembuhkan. Mungkin mantan dikecewakan, mantan dihina, harga dirinya, Pak, saya ini hanya orang miskin, Pak, hanya orang kampung, Pak, saya ini saudaraku, dan sebagainya. Kematian Yesus menang atas gambar diri yang salah. Kalau saudara di rumah ada cermin dan mulai lihat di kaca, katakan seperti ini. Di depan cermin berkata, aku ini imamat rajani. Sejak dalam kandungan aku dipilih oleh Tuhan. Jadi saudaraku, tidak peduli siapa kita, dari mana asal kita. Tetapi jika engkau hari ini percaya kepada Yesus dan saudara mengalami kuasa kematian Yesus, gambar dirimu dipulihkan dan engkau menjadi pahlawan yang gagah perkasa. Pandangan terhadap orang lain, saudaraku, tidak menentukan apa yang saudaraku alami. Kisah Daud, Saul sama Daud. Saul gambar dirinya belum jelas, saudaraku. Ketika orang bertepuk tangan memuliakan Daud, dia tersinggung, dia jealous. Gampang jealous itu salah satu gambar diri yang rusak, yang salah. Oleh karena itu kematian Yesus menyembuhkan luka hati kita. Sakit hati yang kini ku rasakan, tak sesakit yang aku derita. Pak Wahyu tidak merasakan apa artinya disakiti. Sampai hari ini saya belum bisa move on, Pak. Stop. Kematian Kristus membuat engkau mau. Pak, saya dikecewakan. Pak, saya di ghosting. Pak, saya difitnah. Padahal teman sendiri, ampuni. Ketika saudara mau mengampuni, tidak menunggu surga turun. Roh Kudus menjamahmu dan ambil keputusan apapun yang terjadi. Kita bisa mengampuni orang lain. Pak, tapi saya lihat bayangannya saja hati saya sakit. 1 kali, 2 kali masih tidak bisa, no, Pak. Dengar baik. Kuasa kematian Yesus memampukan kita untuk memiliki apa yang disebut generosity. Kemurahan hati, mengampuni. Jangan tahan. Jangan lewat hari Jumat. Hari ini ketika saudara dengar bahwa kematian Yesus menang atas konsep diri yang salah. Pandangan sehebat apapun, orang punya talenta, punya karunia khotbah, WL singer, pemimpin dan sebagainya. Tapi kalau gambarnya salah, gampang tersinggung. Dan gambar merasa seperti apa yang disebut dengan roh piatu. Tapi Tuhan menciptakan kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Tetapi yang ketiga, saudaraku, kematian Yesus di atas kayu salib membawa kemenangan atas orang percaya. Yang pertama tadi, saudaraku, yang di atas maut. Tapi yang kedua atas gambar diri yang salah. Tetapi yang ketiga adalah kematian Yesus di atas kayu salib memberikan menang atas tantangan dan kesulitan. Ketika Kristus Yesus telah mati, bahkan lebih lagi telah bangkit, ia duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi apa? Pembela bagi kita. Bayangkan saudaraku, saya punya teman seorang lawyer, minggu lalu saya dihubungi, teman dari Surabaya, seorang lawyer yang luar biasa. Dia saudaraku, tetapi saya katakan dia orang hebat menurut saya, karena dia satu tim dengan beberapa orang-orang yang hebat. Tetapi dengar baik, kenapa saudaraku kematian Yesus merupakan kita menang atas tantangan dengan, karena yang menjadi pembelamu adalah Yesus. Di atas kayu salib semua tantangan kesulitan diselesaikan.
Tuhan menjadi good lawyer. Minggu lalu kita membahas tentang di tangan siapa kita. Ku di tanganmu, saudaraku. Ku di hatimu, saudaraku, di tangan siapa? Bola di tangan siapa? Raket di tangan Rudi Hartono. Saudaraku, bola di tangan Ronaldo dan semuanya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di tangan siapa menentukan. Dan hari ini kabar baiknya, good newsnya buat kita guys. Bahwa kematian Yesus dikatakan memberikan kemenangan atas tantangan dan kesulitan. Kenapa? Yesus menjadi pembela atasmu ketika mati di atas kayu salib. Sehingga berkata sudah selesai. Siapakah yang memisahkan kita dari kasih Kristus? Kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang. Seperti ada tertulis. Firman Tuhan berkata ayat 36. Oleh karena itu kami ada di dalam bahaya maut. Sepanjang hari kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi ayat 2:37 sangat luar biasa. Tetapi dalam semuanya itu, kata semuanya itu bicara masalah sakit hatimu, kekecewaanmu, ekonomimu, rumah tanggamu, keuanganmu, sakitmu. Alkitab berkata tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kematian Yesus menantang saudara. Apa yang sedang kau hadapi? Masalah apa yang sedang kau hadapi? Kematian Yesus menawarkan, kematian Yesus menantang saudara yang hari ini sedang mendengarkan program ini dan berkata, Pak aku sudah tidak kuat, Pak aku putus asa, Pak pengen aku bunuh diri dan sebagainya bla bla bla. Tapi dengar baik, kematian Yesus menas atas tantangan yang saudara hadapi, menang atas persoalan. Jangan putus asa. Karena ada good news, ada kabar baik, ada pembela, good lawyer dari surga di kematian Yesus. Amin. Katakan sama-sama, saya kuat. Katakan sama-sama, saya kuat dan mengalami mujizat Tuhan. Saudaraku, saya sering katakan bahwa problem is good for us. Dengan persoalan yang pertama kita bisa ketemu Tuhan. Dengan persoalan dengan baik kita bisa melihat mujizat Tuhan. Dengan persoalan kita bisa melihat pertolongan Tuhan. Dan dengan mujizat Tuhan kita melihat bahwa Yesus Kristus Tuhan kita tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya, bersyukurlah kalau hari-hari ini sudah diizinkan untuk menghadapi tantangan. Sudah diizinkan untuk menghadapi kesulitan. Karena apa saudaraku? Pertama Tuhan menjadi good lawyer, pembela. Dan apapun yang saudara jumpai, saudaraku, saudara akan menjadi orang-orang yang lebih daripada dengan persoalan yang kau hadapi. Saudara akan melihat ketemu Tuhan, ketemu mujizat Tuhan, melihat pertolongan Tuhan, so pasti. Dan yang ketiga, Yesus Kristus tidak pernah berubah. Karena ketika dia mati dia akan berkata, hari ketiga saya akan bangkit. Dan kita akan rayakan bersama-sama tentang kebangkitan Yesus Kristus di hari Minggu nanti. Dan saya percaya, berdoalah ketika engkau menghadapi segala sesuatu, pesertakan dan sebagainya, Tuhan sedang izinkan untuk melihat Tuhan. Amin. Haleluya. Saya melihat orang-orang yang mulai jauh daripada Tuhan. Satu persatu disentil oleh Tuhan untuk balik. Jangan jauh-jauh dari Tuhan. Saudaraku, ada dua kemungkinan. Yang pegang tanganmu Tuhan atau yang pegang tanganmu hantu. Jadi bersyukurlah karena apa saudaraku? Anda bisa ketemu Tuhan di tengah-tengah problem. Alat bukan seperti security, ya silakan. Kasihan deh lu ngadepi masalah. Belum tahu dia bahwa kematian Yesus mengalahkan tantangan dan kesulitan dalam hidup kita. Tetapi yang keempat, kematian Yesus di atas kayu salib membuat kita menang atas perasaan takut. Kata takut ada dua istilah yang dipakai. Yang pertama adalah yare, 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 yare. Itu gemetar, merasa akan terjadi sesuatu yang mengerikan. Itu sering terjadi dalam hidupmu kah? Tapi yang kedua adalah yirah. Artinya takut karena ku kagum hormat akan engkau. Nyanyi sama-sama Pak Inggi. Ku kagum hormat akan engkau. Ku kagum hormat
atas kayu salib menyelesaikan ketakutan yang tadi. Yare, 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 yare. Gemetar, merasa takut, khawatir akan terjadi sesuatu. Nanti jangan-jangan, nanti nanti jangan-jangan, nanti jangan-jangan. Muncul seperti ketakutan yang berlebihan. Saya mendoakan beberapa orang yang sedang ketakutan di kota-kota yang lain. Di Jakarta dan beberapa kota yang lain. Saya cuma ingatkan. Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Tapi roh kemenangan, roh keberanian. Apalagi kematian Yesus. Menebus segala ketakutanmu sehingga dia berkata, tetelestai, sudah selesai. Termasuk hutang-hutang kita akan diselesaikan oleh Tuhan. Ada orang yang ketemu saya minta didoakan, Pak, hutang saya banyak. Saya bilang Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah, all these things semua akan ditambahkan atasmu. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-muridnya. Yesus di suatu tempat dan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Shalom, damai sejahtera bagi kamu. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada, rupanya kematian Yesus di atas kayu salib. Dan Tuhan memberikan garansi sudah selesai. Sekali lagi saya ingatkan, saudaraku, kalau Yesus sudah berkata sudah selesai, jangan sekali-kali bilang belum selesai. Saudaraku, karena Yesus menyelesaikan ketakutan di atas kayu salib. Jangan pernah izinkan pintu kecil ada dalam hatimu dengan ketakutan dan kekhawatiran. Takut mati, takut tidak punya jodoh, takut tidak dapat gaji. Ada ketakutan, takut tentang masa depan, takut anaknya sekolah di mana, dan sebagainya. Tapi saya percaya, anak-anak orang percaya yang pertama akan perkasa di bumi. Dan yang kedua akan mendapatkan kesejahteraan dimanapun saudara berada. Kami mengalami anak-anak kami, sekalipun kami seorang hamba Tuhan yang sederhana tinggal di daerah. Kami lihat bagaimana pembelaan penyertaan Tuhan itu luar biasa. Diberikan semua yang terbaik. Orang lain bisa makan burger. Anak-anak orang percaya bisa makan burger. Bisa makan steak. Juga bisa makan steak sama-sama. Saudaraku, bisa makan kepiting cak gundul. Juga bisa dimakan. Bisa makan apa lagi? Steaknya gula garam. Kita juga makan steak gula garam, tapi kalau diajak Bang ya. Tapi kalau tidak diajak ya doa puasa. Ya, anggap saja sedang mempertahankan supaya kolesterol tidak naik. Jadi makannya daun singkong, daun pepaya dan semuanya. Jadi menang atas rasa takut. Kalau saudara dengar khotbah ini dan berkata betul Pak Wahyu, saya sedang ketakutan tentang masa depan, saya ketakutan tentang hidup saya sedang ketakutan tentang anak-anak saya sedang ketakutan dengan bisnis saya, ketakutan dengan rumah tangga saya, ketakutan dengan pacar saya dan semuanya. Don't worry, be happy. Yesus mati di atas kayu salib sudah selesai untuk menyelesaikan rasa takut yang sepertinya hadir dalam hidup kita. Yang paling terakhir, kematian Yesus di atas kayu salib membawa kemenangan bagi gereja Tuhan. Makanya Alkitab berkata, dan aku berkata kepadamu Petrus, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Rock batu karang akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak sanggup menyentuh. Gereja didesain untuk menang. Tapi Pak, kenapa ngalami? Yes, karena kemuliaan Allah dinyatakan. Ketika bicara masalah gereja, sedang tidak berbicara tentang bangunan. Ketika bicara masalah gereja, saya sedang berbicara you and me, saya dan saudara orang-orang percaya. Orang percaya didesain untuk mengalami kemenangan, coy. Guys, oleh karena itu jangan letih lesu memasuki di mana kita merayakan kematian Yesus Kristus. Saudaraku, ini bukan akhir dari segalanya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi ini adalah kemenangan bagi orang percaya. Menang atas apa, saudaraku? Kematian Yesus menang atas maut. Kematian Yesus menang atas gambar diri yang salah. Kematian Yesus menang atas, saudaraku, apa yang disebut dengan tantangan dan kesulitan.
Kematian Yesus menyelesaikan atas perasaan takut kita dan menang untuk gerejanya saudara dan saya. Apapun keadaanmu hari ini, situasimu, percaya pada kuasa kematian Yesus dan Tuhan berkata, sudah selesai. Amin, 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 amin. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Jesus. Nyanyikan pujian tadi dan sementara saya minta tolong seseorang untuk mempersiapkan perjamuan kudus di depan saya. Kita langsung perjamuan kudus. Haleluya. Saya mengingatkan saudara semuanya. Kalau apapun yang saudara sedang hadapi, Yesus mati di atas kayu salib, dia sudah selesai. Kalau engkau sedang sakit hari ini, saudaraku, dia berkata sudah selesai guys. Saudara sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Kalaupun saudara sedang alami pergumulan yang berat dan berkata, Pak Wahyu, saya tidak kuat lagi. Jawaban saya sederhana, Yesus berkata sudah selesai. Kalau engkau ada di rumah sakit, engkau tidak bisa merayakan bersama-sama dengan kami kematian Kristus, gereja hadir bersama-sama. Dan saya percaya Yesus berkata sudah selesai, tetelestai. Dan mungkin saudara berkata dengan saya, dan berkata, Pak Wahyu, rahasia ya, jangan bilang siapa-siapa, saya terlalu banyak hutang. Saya seperti lagunya Roma Irama, gali lubang tutup lubang. Dan apa yang terjadi saudaraku? Saya dengar baik, jawaban saya sederhana sama. Yesus berkata hutang-hutangmu sudah selesai. Mungkin saudara berkata juga dengan saya, Pak Wahyu, saya orang Kristen yang selalu hidup berdosa. Saya kompromi, saya tidak setia kepada janji Allah. Dan saya kadang-kadang masih kompromi dengan dosa-dosa yang ada. Dengar baik, Yesus berkata sudah selesai dan balik kepada Tuhan. Tuhan sedang membuka tangan yang lebar-lebar untuk saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Hari ini kematian Yesus adalah jawaban hidup kita. Amin. Terima kasih Pak Emu. Haleluya. Jesus, amin. Bangkit berdiri bersama-sama dan persiapkan roti dan anggur saudara. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kematian Yesus menjadi jawaban atas seluruh kehidupan kita. Kalau Anda belum tahu, saya mau kasih itu, belum tahu dia. Setan belum tahu. Golongan oleh ahli Farisi dan sudah tahu. Kelompok-kelompok itu tertentu sudah tahu. Tetapi orang percaya tahu bahwa kematian Yesus ketika Yesus berkata sudah selesai. Semua diselesaikan, beres. Dan jangan pernah bilang berkata belum selesai, belum sembuh, belum pulih. Firman Tuhan berkata jika engkau berdoa seakan-akan sudah menerimanya. Haleluya. Refnya saja kita nyanyikan sama-sama. Angkat roti di tengah. Haleluya. Dan ku yakin dia menebus dosaku. Dan ku yakin sama-sama dia berkuasa. Ku jadi miliknya. Dia hidup dalamku. Yesus juru selamatku. Angkat roti di tangan kananmu. Musik mengalir dalam hadirat Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sahabat Kristus, kematian Yesus adalah kemenangan bagi orang percaya. Kemenangan Yesus, kematian Yesus adalah, saudaraku, jawaban bagi problem saudara. Ketakutan, kekhawatiran, dosa, masalah, kesulitan, dan apapun juga. Angkat roti di tangan kananmu. Saya berdoa supaya kematian Yesus, kuasa kematian Yesus menjamah saudara. Haleluya. Percayakah saudara bahwa roti yang ada di tangan kananmu ini sesungguhnya adalah persekutuan dengan kuasa tubuh Yesus Kristus? Minum bersama-sama dalam nama Yesus. Angkat cawan yang berisi anggur. Darah tercurah. Dan Yesus berkata tetelestai, sudah selesai. Maut sudah dikalahkan. Dosa sudah dikalahkan. Sakit penyakit dikalahkan. Tantangan dikalahkan. Gambar diri yang salah dipulihkan. Ekonomi dipulihkan. Sakit penyakit dipulihkan. Oleh kuasa darah Yesus yang tercurah. Sehingga Yesus berkata sudah selesai.
angkat cawan berisi anggur. Ampuni seluruh hidup kami Tuhan. Mulai dari hamba-hambamu dan seluruh umatmu dimanapun mereka berada. Supaya hari ini kuasa kematian Yesus, mujizat kematian Yesus terjadi atas kami sudah selesai. Percayakah saudara bahwa anggur yang ada di tanganmu adalah persekutuan dengan kuasa darah Yesus Kristus? Minum bersama-sama. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saya akan melepaskan mujizat Allah. Dan Yesus berkata sudah selesai. Amin, amin, amin. Dan ku yakin Dia menebus dosaku. Dan ku yakin Dia berkuasa. Katakan sama-sama. Ku jadi miliknya, Dia hidup dalamku. Yesus juru selamatku. Yang perlu mujizat Tuhan, angkat tangan sama-sama. Yesus berkata sudah selesai. Hari ini seluruh umat Tuhan dimanapun mereka berada yang sedang mengangkat tangannya, yang sedang menantikan mujizat. Dan apapun yang mereka hadapi ya Tuhan. Baik saudara-saudara kami yang ada di Sumba, yang ada di Bali, yang ada di Ruteng, yang ada di NTT, yang ada di Sidoarjo, Surabaya, yang ada di Jakarta, juga yang ada di Beruk, Solo Tuhan, yang ada di Sulawesi, yang ada di Taiwan, Malaysia, Singapura, dan beberapa orang yang setia mengikuti program ibadah ini. Aku berdoa, biarlah kuasa kematian Yesus menjamah mereka Tuhan, mengubahkan menjadi jawaban atas hidup mereka. Telah terjadi 8 pertukaran di atas kayu salib paling tidak ya Tuhan. Mengubah mereka, miskin menjadi diberkati ya Tuhan. Sakit menjadi sembuh, menderita menjadi dimuliakan. Dan semua berkat di atas kayu salib dinyatakan atas seluruh umatmu dimanapun mereka berada. Sehingga kami menjadi orang-orang yang mengalami kuasa penebusan, kuasa mujizat, dan kuasa kematian Yesus. Semua berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Yesus. Minggu ini mujizat Allah dinyatakan atas setiap kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan sama-sama amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati sampai keturunan ke-7, 8, 9 sampai selama-lamanya. Dan selamat Paskah. God bless you all.